Ayahku adalah dewa perang. Bab 23. Kemudian Guan Qianjun masuk ke dalam BMW dan mencoba menyalakannya beberapa kali, tetapi mobilnya tidak bergerak sama sekali. Dia mengangkat bahunya, mobilmu sudah habis, mesinnya meledak. Shen Feixue menghela nafas, sayangku yang besar, aku membeli lebih dari 400.000 yuan, yang menghabiskan kekayaan keluargaku. Qian sedih dan tercekat isak tangisnya. Menghiburnya. Guan Qianjun tidak setuju, apakah BMW bernilai lebih dari 400.000 yuan mahal. Jika Anda tidak membuang yang lama, Anda tidak akan mendapatkan yang baru, jadi Anda bisa menukarnya dengan yang lebih baik. Shen Feixue mengangkat tangannya untuk melawan, kamu pikir ini kubis, tukarkan dengan yang lebih baik. Saya tidak mampu mengubahnya. Saya bukan wanita kaya. Guan Qianjun tersenyum tipis, saya akan mengubahnya untukmu. Ayo lakukan seperti ini. Ada mobil yang bernilai sekitar 1 juta dolar. Pilih yang kamu suka dan mobil itu akan tiba besok. Haha. Sekitar ratusan ribu, Guan Qianjun, seperti yang dikatakan Qian, jika kamu jangan menyombongkan diri, kamu akan benar-benar meledak di tempat. Shen Feixue mencibir dan berseru, kamu sebaiknya menyombongkan diri lebih besar. Sekitar 1 juta oke. Mercedes-Benz S-Class. BMW seri 7. Audi A8L. Porsche Panamera. 7 atau 8 model ini semuanya bernilai jutaan. Saya suka semuanya, saya ingin semuanya. Dapatkan untuk saya. Guan Qianjun mengerutkan kening, apakah Anda ingin begitu banyak mobil? Bisakah Anda mengemudi mereka di sini? Shen Feixue memeluk tangannya dan mencibir, kamu tidak peduli jika aku bisa mengendarainya ke sini. Lagi pula, kamu sangat suka menyombongkan diri, jadi teruslah membual. Mobil-mobil ini, kamu mereka semua akan membelinya seharga aku. Aku akan membiarkanmu menikmatinya sepuasnya. Guan Qianjun tidak berdaya untuk sementara waktu, yah, karena kamu menyukainya, karena kamu adalah ibu baptis putriku dan merawatnya dengan baik, aku akan memberikannya kepadamu. Saya mengerti, yah, itu bukan uang yang banyak. Ngomong-ngomong, permintaan Anda tidak terlalu tinggi, hanya 1 juta, dan jumlahnya tidak banyak. Shen Feixue, matanya menjadi gelap. Dia tiba-tiba menggendong Qian, yang juga sedikit bingung, dan berkata dengan keras, sayang, aku akan marah pada ayahmu. Aku tidak ingin berbicara dengannya lagi, dan bahkan tuntutanku pun tidak terlalu tinggi. Aku akan pergi. Apakah ini benar-benar cocok untuknya? Apakah kamu tidak takut aku akan menganggap kamu gila? Qian mengerutkan kening dan menatap Guan Qianjun, hei. Kamu benar-benar aku tidak ingin menyombongkan diri seperti ini, itu akan menyebabkan anak-anak nakal, oke. Bagaimana jika aku tidak sengaja mengikutimu? Bagaimana jika aku menjadi begitu membual? Kalau begitu, jika Feixue tidak menghajarmu, aku yang akan menghajarmu. Guan Qianjun, mengapa putriku begitu manis? Saya sangat ingin memeras lemak bayinya yang licin. Shen Feixue menepuk punggungnya dengan lembut, oke, dengan Feixue di sini, kamu tidak akan menjadi omong kosong seperti ayahmu. Guan Qianjun, lebih baik kamu memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Dia menunjuk ke mobil dan kekacauan di sekitarnya. Guan Qianjun berkata dengan tenang, ayo pergi. Saya sudah menyerahkannya kepada orang-orang. Mereka akan membersihkan semuanya. Lihatlah apa yang Anda inginkan di dalam mobil dan ambil saja. Shen Feixue bingung untuk sementara waktu, Guan Qianjun, Anda baru saja kembali belum lama ini dan Anda bertemu seseorang. Serahkan pada seseorang untuk menanganinya. Mengapa saya merasa nada suara Anda terdengar seperti orang besar? Guan Qianjun terlalu malas untuk mengikutinya. Dia berbicara omong kosong, meraih Qian dari pelukannya, dan berjalan keluar dari tempat parkir. Qian tidak melawan, dan tampaknya berperilaku lebih baik, dagunya menempel di bahu ayah, dan matanya yang besar hampir tidak bisa dibuka. Anak itu lelah, dan rasa kantuk yang tiba-tiba membuatnya ingin tidur tiba-tiba. Kepala kecil itu dimiringkan, menempel di leher ayah, menguap, dan memejamkan mata. Melihat Guan Qianjun berjalan pergi dengan bangga, Shen Feixue sedikit marah dan mengayunkan tinjunya ke arahnya beberapa kali. Setelah memikirkannya, dia segera masuk ke dalam BMW dan mengeluarkan barang-barang di dalamnya. Saya melihatnya dengan enggan, mengheningkan cipta sejenak, dan segera pergi. Apapun yang terjadi, kita harus mengikuti tentara dengan cermat. Bagaimana jika pembunuh atau gangster datang lagi? Di pinggir jalan, Guan Qianjun mengeluarkan ponselnya dan memainkannya. Setelah menyelesaikannya,
dia melihat ke arah Shen Feixue yang sedang marah di sebelahnya, dan bertanya, mengapa kamu berdiri di sana? Apakah kamu memesan taksi? Shen Feixue tertegun, bukankah kamu menelepon taksi ketika kamu memainkan ponsel tadi? Guan Qianjun berkata dengan percaya diri, saya tidak punya uang. Saya baru saja mengirim pesan. Shen Feixue, secara impulsif mengeluarkan telepon dan menghubungi taksi sambil mengertakkan gigi sambil mengumpat. Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8L, Porsche Panamera. Pria yang tidak bahkan punya uang untuk membayar taksi bilang dia ingin memberiku begitu banyak mobil bagus. Aku bisa mendapatkannya besok. Bagaimana jika persyaratanku tidak tinggi? Semuanya jutaan. Jumlahnya tidak banyak. Hei, aku sedikit pusing. Terdengar deru langkah kaki di sisi lain tempat parkir. Terdengar suara dari pintu keluar, dan beberapa orang berlari keluar dengan tergesa-gesa. Pelari tercepat terlihat sangat menarik. Sekilas, dia memiliki kepala babi di kepalanya, dan sepertinya Zubaji sedang dikejar oleh monster yang tidak ada duanya. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu anak tertua dari keluarga Ding yang merupakan anak terakhir dari 7 keluarga besar, Ding Bufan. Ada yang bengkak di wajahnya, bukan hanya kepala babi, tapi kepala babi yang direndam air selama 3 hari 3 malam, dan ciri-ciri wajahnya semuanya berubah bentuk. Itu semua disebabkan oleh dia. 3 atau 4 orang yang mengikuti di belakang juga mengalami berbagai tingkat luka di wajah mereka, yang juga disebabkan oleh diri mereka sendiri. Siapa yang membuat mereka menyinggung Guan Qianjun di lobi hotel, tapi Qi Kunlun memberinya pelajaran yang berat. Bisnis grup Tianzuan yang ingin diperoleh Ding Bufan hancur total. Seorang pria jangkung dan kurus berlari dan berteriak, Guan Qianjun sialan itu, bagaimana dia bisa begitu kuat? Bisakah dia benar-benar menemukan paket bahan peledak yang kita pasang di bawah mobil? Apakah dia memiliki kemampuan mewaspadai? Pria pendek dan kekar yang mengikutinya dia menggerutu gigi belakangnya dan berkata dengan keras, Bu. Saya memegang remote control, hanya menunggu dia masuk, lalu menekannya dengan kuat dan meledakkan semuanya. Anda tidak bisa terbunuh oleh ledakan. Tapi setidaknya dia bisa membuat anak itu timpang. Mari kita lihat bagaimana dia pamer di masa depan, menyebabkan kita sering ditampar. Tanpa diduga, dia benar-benar mampu. Ding Bufan mengungkapkan ketidakpuasannya, apa-apaan ini? Apa yang dia punya? Dia hanya beruntung. 1 poin. Seorang pria di sebelahnya berkata, karena dia tidak memiliki kemampuan, mengapa kita harus lari? Jangan lari. Pukul dia. Jika ledakan tidak mengenai dia, kita akan bergegas dan menghajarnya setengah mati. Banyak sekali dari kita, Bung. Kamu bodoh. Ding Bufan menamparkan bagian belakang kepalanya dengan keras, menggunakan kekerasan adalah hal yang paling bodoh. Untuk ini semacam itu, kamu hanya bisa menggunakan skill dan menyerang dengan petir. Jika tidak berhasil, mundurlah dan tunggu kesempatan berikutnya. Bahkan jika kita bisa mengalahkan anak itu setengah mati, tidak ada gunanya. Pertama, kita terungkap. Kedua, bagaimana jika Qi Kunlun datang? Dia adalah dewa perang yang siap dan telah membunuh penjajah musuh di medan perang. Kita seperti ini. 100 orang lagi tidak bisa menghadapinya. Yang tinggi dan kurus pria itu mengangguk, ya. Tuan Muda Ding berpandangan jauh ke depan. Alangkah baiknya jika tidak ada dewa perang Qi. Anak itu, jika ada 10 lagi, saya bisa membuatnya menangis. Panggil saya ibu. Aku tidak tahu bahwa hal paling polos yang pernah dia katakan dalam hidupnya telah terungkap. Saat saya hendak berlari menuju pintu gerbang, tiba-tiba sebuah Hummer menyerbu masuk dari luar, sangat cepat dan pengemudinya sangat berani, tiba-tiba ia memutar setir. Tiba-tiba, mobil tersebut berbelok ke samping dan menabrak sekelompok orang yang sedang berlari menyelamatkan nyawanya. Bab 24. Selanjutnya adalah proses bola bowling memukul botol. Tapi orang-orang itu lebih buruk dari botol-botol itu. Mereka semua terbang keluar dan menari-nari di udara. Ada yang menabrak pilar dan ada yang menabrak mobil orang lain. Ding Bufan lebih baik dan jatuh ke tempat sampah besar. Hanya 2 kaki yang tersisa, gemetar hebat di luar, dan suaranya yang sangat ketakutan terdengar dari dalam. Siapa yang membuang banyak kotoran di sini? Aduh. Muntah. Muntah-muntah. Suara muntahnya menyayat hati. Terdengar ledakan suara ban yang hebat, Hummer berhenti, pintu terbuka, dan sepasang kaki besar yang memakai sepatu bot kulit turun, menunjukkan momentum yang tak terbatas. Qi Kunlun memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan berjalan mendekat. Begitu dia mengulurkan tangan, dia menarik Ding Bufan keluar dari tempat sampah. Bau busuk menusuk hidung Anda.
Qi Kunlun dengan cepat melepaskannya dengan rasa jijik dan mundur beberapa langkah. Sebelum dia dapat berbicara, Ding Bufan buru-buru berlutut dan memohon belas kasihan, bersujud dan berjanji tidak akan melakukannya lagi di masa depan. Dia juga orang yang cerdas, mengetahui bahwa Guan Qianjun dan Dewa Perang Qi tahu bahwa dialah yang melakukannya. Anda tidak dapat menyangkalnya, dan Anda tidak dapat menyangkalnya selama sisa hidup Anda hanya bisa bersujud dan memohon belas kasihan. Qi Kunlun tidak berkata apa-apa, mengeluarkan ponselnya dan mulai membaca. Mercedes-Benz S-Class, BMW 7 Series, Audi A8L, Porsche Panamera. Ding Bufan tercengang, untuk sementara berhenti bersujud, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini apa? Kata-kata yang keluar dari Qi Kunlun selanjutnya hanyalah sambaran petir. Yang Maha Tinggi mengatakan bahwa tidak ada yang terluka. Dia bisa terhindar dari hukuman mati, tapi dia tidak bisa lepas dari hukuman hidup. Mobil berharga ibu baptis putrinya diledakkan, bukankah perlu membayarnya? Ding Bufan hampir menangis, bukan itu. Itu hanya BMW rusak, seri 3, harganya $500.000, tapi ini. Mobil yang harus saya bayar semuanya lebih dari $1.000.000, selisihnya adalah terlalu besar. Ya, Qi Kunlun berkata dengan ekspresi kosong. Dia menyatakan persetujuannya dengan ekspresinya, dan itu bukan satu mobil, itu yang saya pikirkan. Anda membayar untuk masing-masing satu mobil. Saya menghitungnya. Di sana totalnya ada 8 mobil. Saya akan mengirimkan namanya ke ponsel Anda nanti, dan Anda tinggal membelinya. 8 mobil. Mata Ding Bufan menjadi gelap dan dia hampir pingsan, Saudara Kunlun. Apa yang baru saja Anda katakan? Agung, Agung, Agung itu si kecil, pria itu. Jangan bercanda dengan saya. Ini bukan lelucon. Membeli sayuran di pasar, bayam, wortel, melon musim dingin. Ini sama dengan membeli mobil. Semuanya adalah mobil mewah. Qi Kunlun menyipitkan mata dan bertanya, kamu tidak mau membelinya? Ding Bufan menangis, saya tidak mampu membelinya. Qi Kunlun menyipitkan mata. Kunlun berkata oh, berbalik dan pergi. Awalnya Ding Bufan mengira dia tidak ingin membelinya, jadi dia membiarkannya begitu saja dan menghela nafas lega, tetapi ketika dia memikirkannya, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa. Terutama setelah melihat punggung pembunuh Qi Kunlun, saya merasa lebih jelas tidak sesederhana itu. Dia berteriak dan bertanya, Bos Kunlun, kamu. Kenapa kamu pergi begitu saja? Qi Kunlun berkata dengan tenang sambil berjalan, jangan khawatir, aku akan membunuhmu sebelum aku pergi. Yang Maha Tinggi berkata, aku akan memberi Anda penebusan. Jika Anda tidak menghargai kesempatan hidup Anda akan dibunuh. Bagaimanapun, Anda adalah salah satu dari 7 keluarga besar. Jika Anda bahkan tidak dapat menghasilkan 10 atau 20 juta, itu berarti kamu tidak menghargai hidupmu. Dalam hal ini, aku akan membawamu ke jalan Huangquan untuk mencari teman di cuaca cerah. Saat dia mengatakan itu, dia sudah membuka pintu Humer dan hendak pergi. Bos Kunlun, saya akan membayar. Saya akan membayar. Hanya 8 mobil. Sebutkan mobilnya. Kirimi saya nomor modelnya. Setelah kembali ke rumah, sudah hampir jam 10. Guan Qianjun kembali ke kamarnya dan melihat pesan dari Qi Kunlun. Dia tersenyum ringan dan melemparkan ponselnya ke samping. Dia mandi dan baru saja berbaring di tempat tidur ketika ada ketukan lembut di pintu. Setelah mengatakan, pintunya tidak terkunci, pintu terbuka. Seorang wanita cantik masuk dengan mengenakan baju tidur sutra tali ikat. Meski gaun panjang berlengan pendek, namun tertutup lebih rapat. Sayangnya, sosok cantik itu terlalu seksi, namun ia tetap tampil menawan dan seksi. Shen Feixue terlatih-tatih masuk dan menutup pintu. Dengan latar belakang lampu meja bernuansa hangat, wajah cantiknya memerah dan sangat menawan, dia hanya menyeret satu kakinya yang panjang, yang membuatnya terlihat sedikit malu dan menyedihkan. Guan Qianjun bersandar di tempat tidur dan bertanya dengan santai, mengapa kamu berjalan seperti babi hutan di dalam perangkap? Aku. Shen Feixue mengertakkan giginya, percaya atau tidak, aku akan memukulmu sampai mati. Apakah ada babi hutan yang cantik sepertiku? Guan Qianjun memandangnya lebih dekat, ya, memang benar tidak ada babi hutan secantik kamu. Dua kata terakhir ditekankan dengan sangat keras. Shen Feixue segera menangkap isyarat itu dan berteriak, aku masih babi hutan. Aku akan memukulmu. Dia sudah berjalan ke tempat tidur, mengambil bantal dan melemparkannya ke kepala Guan Qianjun. Guan Qianjun menendang bantal itu begitu saja, gerakannya cerdik dan tidak mengenai Shen Feixue, namun dia melewatkan bola,
kehilangan pusat gravitasinya, dan jatuh ke pelukan pria yang semurah lautan. Bahkan bibir merah menyala tercetak di lehernya. Guan Qianjun bertanya dengan ringan, cara kamu memelukmu cukup unik. Biarkan aku memberimu bantal dulu. Pelukan hangat seperti itu, ditambah dengan nafas maskulin yang kuat, hanyalah koktail paling menawan di dunia, memabukkan. Shen Feixue benar-benar tidak ingin bangun, tetapi dia juga ingin menyelamatkan mukanya, jadi dia segera berdiri. Dia duduk di samping tempat tidur dan berkata dengan gugup, keluar. Aku tidak melemparkan diriku ke dalam pelukanmu. Guan Qianjun tersenyum, apakah kamu yakin kamu datang ke kamar pria yang kesepian di tengah malam dan tidak melempar dirimu sendiri ke dalam pelukan? Shen Feixue mendengus. Dia berkata, kamu punya ide yang bagus. Pergelangan kakiku sepertinya terkilir. Tolong bantu aku memeriksanya. Aku pikir kamu pernah merawat luka di wajahku sebelumnya. Itu sangat tidak adil. Saat dia mengatakan ini, dia memeluk kaki kirinya dan dengan hati-hati berpindah ke samping tempat tidur. Dia mengenakan rok, dan kakinya yang panjang seterang cahaya bulan. Di bawah cahaya lampu meja, kakinya bersinar terang. Namun, tumitnya merah dan bengkak, dan terdapat plester di atasnya. Pergelangan kakinya juga sedikit bengkak. Guan Qianjun mencubitnya sedikit, dan Shen Feixue menjerit kesakitan dan menangis. Cek, jangan berteriak seperti itu. Orang tuamu mendengarnya dan mengira aku melakukan sesuatu padamu. Guan Qianjun langsung menggoda dengan kasar, membuat Shen Feixue tersipu malu, Tiba-tiba, dia berteriak lagi. Menjerit kesakitan, dia tiba-tiba mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya, matanya membelalak dengan ekspresi putus asa di wajahnya. Dia bahkan menundukkan kepalanya dan jatuh ke tempat tidur. Itu karena Guan Qianjun mencubit dan memutar pergelangan kakinya, sehingga menimbulkan bunyi klik kecil. Berhenti bicara omong kosong, jangan terus-terusan berada di tempat tidurku. Kakiku baik-baik saja, kata Shen Feixue, sambil menunduk, dia melihat bekas tamparan yang sangat jelas di kaki putih bulannya. Dia tersipu dan berkata dengan keras. Dia memelototi Guan Qianjun, seolah menyalahkannya karena tidak memahami gayanya. Dia bergumam, bagaimana semuanya bisa baik-baik saja seperti ini? Aku tidak bisa berjalan sekarang, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa kembali. Sakit sekali saat aku mandi. Saat dia mengatakan itu, dia bergerak ke bawah dan mengangkat dirinya dengan hati-hati. Dia berdiri, lalu mendengus kaget, dan berjalan bola-balik, tidak apa-apa. Dia tersenyum cerah, saudaraku, teknikmu bagus. Guan Qianjun berkata dengan suam-suam kuku, baiklah, jadi cepatlah kembali tidur, ini sudah sangat larut. Aneh. Aku merasa kamu takut padaku, Guan Qianjun, kan? Kamu takut aku akan memakanmu. Apakah kamu selalu berusaha mengusirku? Shen Feixue hanya mendekat, meletakkan tangannya di tepi tempat tidur, menatapnya dengan rasa ingin tahu. Garis lehernya terbuka tanpa disadari. Bersambung.